Alam mo ba, hindi ko alam na ibang... Mamaya ka na umalis. Mamaya na. Upo ka mo. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Matt yang merupakan mahasiswa tingkat akhir. Kala itu Matt bangun kesiangan sehingga ia terburu-buru untuk berangkat kuliah. Di tengah keterburu-buruannya itu, Matt melihat sepasang suami istri bernama Drake dan Pinay yang baru saja pindahan ke kos-kosan itu dan diceritakan akan menjadi tetangga barunya nanti. Lalu scene pun berlanjut dengan memperlihatkan Matt yang telah tiba di kelasnya. Di sana seorang teman bernama Madi mengajak Matt untuk ikut kompetisi band di kampus mereka. Untuk mendapatkan inspirasi bermusik, sepulang kuliah Matt beserta teman-temannya mengunjungi sebuah bar yang sering menampilkan band-band keren. Di sana Matt sempat berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Helen. Meskipun Helen nampak menyukainya, Matt malah cuek-cuek saja. Sepulangnya ke kosan, Matt dihubungi oleh ibunya yang tinggal di kampung dan diwanti-wanti supaya tidak keluyuran malam-malam. Ceritanya pada saat itu, pihak berwajib sedang gencar-gencarnya memberantas obat-obatan terlarang sehingga siapapun yang keluar di atas jam 10 malam akan ditangkap bahkan dieksekusi di tempat. Selesai bertelepon dengan ibunya, Matt mendengar ada suara orang ngobrol di luar kos-kosan. Ternyata itu adalah suara Drake yang sedang pamit berangkat kerja pada Pinay istrinya. Perlu diketahui jika Drake ini adalah seorang intel kepolisian yang sedang menyamar menjadi pengawal salah satu bandar obat-obatan terlarang. Penyamaran itu dilakukan untuk mencari informasi serta bukti yang kuat demi tertangkapnya bandar tersebut. Keesokan harinya terlihat Pinay pergi ke warung untuk memperkenalkan diri kepada tetangga sembari menanyakan toko elektronik terdekat. Katanya charger laptopnya sedang rusak. Matt yang kebetulan ada di sana lalu membantunya dengan meminjamkan charger laptopnya yang lagi nganggur. Setelah itu mereka pun berkenalan dan di sana terlihat Matt sangat menyukai Pinay. Suatu malam, ketika Matt baru pulang kuliah, ia tanpa sengaja melihat Pinay sedang melakukan live streaming di situs dewasa. Berhubung kos-kosan yang mereka tempati sudah tua dan banyak lubangnya, Matt pun diam-diam mengamatinya lewat sana. Bahkan ketika Drake dan Pinay bermesraan, Matt selalu menontonnya. Lambat laun, pemuda itu jadi terobsesi pada Pinay. Hingga suatu hari, Pinay sadar Matt sedang mengamatinya. Bukannya marah, wanita itu justru senang dan makin bersemangat. Semenjak kejadian itu, Matt dan Pinay pun jadi dekat. Pinay yang begitu perhatian selalu mewanti-wanti Matt agar tidak keluyuran setelah pulang kuliah. Karena sudah banyak warga yang dieksekusi dengan dalih pemberantasan obat-obatan terlarang. Madalas may hirap talaga mga biktima, no? Suatu ketika, saat Matt sedang bersantai di bar, Helen tiba-tiba datang kepadanya dan memberikan nomor ponselnya. Setelah itu, mereka pun saling melempar senyum penuh arti. Sepulangnya dari bar, Matt yang menyadari Pinay sedang sendirian, langsung mendatanginya secara diam-diam. Mengetahui wanita itu sedang tidur, Matt lantas nekat melakukan perbuatan tidak senonoh kepadanya. Setelah Matt menuntaskan hasratnya, Pinay tiba-tiba bangun dari tidurnya yang ternyata dari tadi hanya sandiwara saja. Matt yang takut karena perbuatan tidak senonohnya telah ketahuan, lantas meminta maaf pada Pinay. Tanpa disangka, Pinay tidak keberatan dengan peristiwa tadi, bahkan ia bersedia melayani Matt kapanpun pemuda itu mau. Kaya
huwag kang ano. Keesokan harinya, sepulangnya Matt dari latihan band, ia dikagetkan dengan keberadaan Helen di kamar kosnya, dan tanpa basa-basi, mereka pun langsung bermesraan di sana. Pina yang tahu jika Matt baru dikunjungi seorang wanita lantas menggodanya. Sambil tersipu malu, Matt pun menjawab kalau itu hanya seorang teman. At, yayamanin. Ketika Matt sedang berada di kamarnya, ia ditelepon oleh Pinay yang ingin mengajaknya bermesraan. Karena tidak enak hati meninggalkan Helen di kosannya sendirian, Matt pun menolak ajakan dari Pinay. Agar tidak ada pihak yang kecewa, Matt lantas menawari Pinay untuk mengemut terongnya lewat lubang di antara kosan mereka. Meskipun ada sedikit insiden ketika mereka melakukan hal itu, untungnya Drake tidak sampai tahu istrinya telah berselingkuh di belakangnya. Malam harinya, ketika Matt dan teman-temannya akan tampil di kompetisi band, tiba-tiba terjadi hal buruk di mana salah satu personil mereka diakhiri hidupnya karena dituduh mengonsumsi obat-obatan terlarang. Hal itu sontak membuat mereka semua terpukul dan batal mengikuti kompetisi tersebut. Di tempat yang berbeda, diceritakan penyamaran dari Drake ternyata sudah ketahuan dan kini nyawanya sedang terancam. Sementara itu di rumah, Pinay nampak cemas karena suaminya itu tidak kunjung pulang. Di saat seperti itu, ajakan Matt untuk bermesraan sudah pasti ditolak mentah-mentah oleh Pinay. Tidak terima ajakannya ditolak, Matt pun nekat mendatangi kamarnya Pinay dan memaksa wanita itu untuk melayaninya. Ketika dua peselingkuh itu sedang sibuk bermesraan, Drake ternyata berhasil menyelamatkan diri. Dengan kondisi luka parah, ia pulang ke rumah dan memanggil-manggil istrinya. Sayangnya yang dipanggil tidak kunjung merespon, sehingga Drake masuk ke dalam kamar dan menangkap basah istrinya sedang bersama Matt. Tanpa basa-basi, Drake yang saat itu dibutakan amarah langsung menembakkan senjatanya ke sembarang arah. Untungnya peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa dan film ini pun selesai. Cerita dimulai di sebuah kantor saat seorang wanita bernama Esta sedang sibuk menyelesaikan tumpukan pekerjaannya. Terlihat jelas bahwa ia kelelahan secara fisik maupun mental. Keesokan harinya, Esta kedatangan sahabatnya, yaitu Claire yang berkunjung ke rumahnya. Mereka pun mengobrol santai membahas kehidupan masing-masing. Claire menyarankan Esta untuk ikut kelas menari agar bisa lebih rileks dan bahagia di tengah tekanan pekerjaan. Malam harinya, mereka makan malam bersama dengan Alfie, kekasih Esta yang juga merupakan atasannya di kantor. Karena performa kerja Esta dianggap menurun, Alfie memindahkannya ke bagian yang lebih ringan. Selesai makan, Alfie pamit lebih dulu karena ada urusan lain. Keesokan harinya di kantor, Esta menjadi bahan perbincangan karena perpindahan divisinya. Suatu hari, Esta mendatangi sebuah studio tari meskipun awalnya sempat ragu untuk masuk. Di sana, ia bertemu dengan Athena, pelatih tari yang kemudian mengajak Esta untuk ikut bergabung. Beberapa hari berikutnya, Esta mulai rutin mengikuti latihan tari. Namun, Alfie mulai curiga karena Esta sering pulang lebih awal tanpa memberikan alasan yang jelas. Di rumah pun, hubungan mereka mulai terasa renggang. Alfie terlihat lebih fokus pada pekerjaannya dan sering menghindari interaksi.
Sebagai bentuk terima kasih, Esta memberikan hadiah berupa makanan kepada Athena yang sudah membantunya merasa lebih hidup. Mereka pun mengobrol sambil makan bersama. Di tengah obrolan mereka terbawa perasaan hingga akhirnya nekat begituan meski sama-sama perempuan. Minsan makakahinga sinudod mo. Kaya nga kasi Di saat yang bersamaan, di rumah, Alfie merasa kesepian. Ketika Claire datang untuk mengajak Esta pergi, ternyata sahabatnya itu sedang tidak ada. Alfie pun mengajak Claire ngobrol sambil terus melancarkan rayuan pada wanita cantik itu. Lama-lama, Claire pun luluh dan mau diajak bermesraan oleh Alfie. Keesokan harinya, Claire datang menemui Esta. Di sana Claire protes kenapa dirinya tidak diajak ke kelas menari. Saat itu kebetulan Alfie datang dan akhirnya mengetahui bahwa Esta ikut kelas menari tanpa sepengetahuannya. Ia pun marah dan pergi. Beberapa waktu kemudian, Alfie datang ke studio tari dan bertemu dengan Athena. Ia berusaha bersikap lebih terbuka dan mendukung hobi Esta demi menjaga hubungan mereka. Namun malam harinya, Esta menerima telepon dari Claire di ponsel milik Alfie. Tanpa sadar kalau yang sedang diajaknya bicara adalah Esta, Claire pun menyerocos tentang apa yang mereka berdua lakukan saat Esta tidak ada di rumah. Esta pun menyadari kalau ia telah dikhianati oleh kekasih dan sahabatnya sendiri. Esta lalu pergi ke studio tari dan mencurahkan kesedihannya pada Athena. Tak lama, Alfie pun datang dan mengajaknya pulang. Namun Esta menolak sambil membeberkan kalau ia sudah tahu tentang hubungan gelap antara Alfie dan Claire. Di sini, Alfie mencoba membela diri, bahkan menuduh balik kalau Esta juga terlalu dekat dengan Athena. Setelah perdebatan itu, mereka saling meminta maaf, walau jelas hubungan mereka tidak akan sama lagi. Di akhir film, Esta terlihat mengemasi barang-barangnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan berpamitan dengan Athena. Mereka menari bersama untuk terakhir kalinya, dan film ini pun selesai.